Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus mengajari kami, agar kami semakin mengerti dan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami sambut firman-Mu pada saat ini. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, yang menjadi nats renungan kita pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak, ternyata di setiap tahunnya terjadi begitu banyak kekerasan terhadap anak, yang terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan yang terjadi bagi kehidupan anak yang tidak diperlakukan dengan begitu baik. Statistik yang memperhatikan ini, anak-anak yang semestinya dirawat dan ditumbuh kembangkan jadi pribadi yang unggul, malah jadi korban kekerasan. Kalau kita melihat bagaimana potret kehidupan anak, dapat kita saksikan di tengah-tengah lingkungan kita. Banyak anak yang telah dieksploitasi, banyak anak yang telah melakukan pergaulan bebas tanpa kontrol orang tua, menjadi korban-korban atas ketidakberdayaan mereka. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, Yesus mengecam keras orang yang memperlakukan anak kecil secara jahat. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Kalau disebut menyesatkan, skandalizo, berarti menjerat, membuat tersandung, menyebabkan orang meninggalkan jalan yang benar. Yesus serius memperhatikan iman anak kecil, sehingga dia serius menghukum orang yang menyesatkan anak kecil. Yesus sangat menghargai anak kecil dan menentang orang-orang yang merendahkan mereka. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, peringatan Yesus ini sesuai dengan dalam nats khotbah pada saat ini harus menjadi peringatan bagi kita agar jangan pernah menghina, bahkan memperlakukan anak kecil dengan sembarangan. Marilah kita didik anak kecil dengan penuh tanggung jawab. Dan bahkan peringatan Yesus ini dapat diterapkan secara lebih luas. Banyak orang tua mungkin kurang menghargai anak dengan membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain. Mungkin banyak kita orang tua berfokus pada kesalahan anak, tidak memberi anak kesempatan berbicara atau mengemukakan pendapat dan sebagainya. Perlakuan semacam ini dapat berdampak buruk, tak kalah dari kekerasan secara fisik. Karena itu, biarlah kasih Yesus di dalam hati kita mengajar kita untuk mengasihi anak-anak seperti Yesus mengasihi mereka. Kiranya pula anak-anak itu boleh mengenal Tuhan mereka sejak dini. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, mengasihi anak berarti menghargai mereka dan menolong mereka mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kasih-Mu yang tetap Engkau berikan bagi kami. Ajari kami
agar kami tidak pernah memandang rendah setiap anak yang telah Tuhan titipkan bagi kami. Tetapi kami mengajari mereka dengan penuh cinta kasih, mengajari mereka di dalam firman-Mu, agar mereka bertumbuh kembang di dalam pengenalan yang baik akan firman-Mu. Engkau berkati setiap anak yang telah Kau titipkan bagi kami. Engkau ajari kami Tuhan, agar kami juga bertanggung jawab bagi setiap anak yang telah Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.